Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita, yakni tafsir. Kita lanjutkan masih ayat wa iz qala rabbuka lil malaikah, yaitu Al-Baqarah ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman, berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi khalifah. Qalu, para malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, apakah engkau akan menjadikan di bumi yang suka membuat kerusakan di dalamnya, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah, wa nahnu nusabihu bihamdika wa nuqaddisulak, sedangkan kami selalu bertasbih dengan memuji engkau dan membersihkan bagi engkau. Qala, Allah berkata, Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih mengetahui, aku mengetahui apa-apa yang kalian tidak ketahui. Nah, ini ayat penggalan ayat yang terakhir yang kemarin belum kita bahas, yaitu inni a'lamu ma la ta'lamun. Inni a'lamu ma la ta'lamun minal maslahati fi istikhlafi Adam, sesungguhnya aku mengetahui, aku lebih mengetahui akan apa-apa kalian yang tidak ketahui. Minal maslahati fi istikhlafil Adam, daripada kemaslahatan di dalam kekhalifahan Adam. Jadi Allah itu lebih paham tentang kebaikan ketimbang makhluknya, ketimbang malaikat. Allah lebih paham masa yang akan datang. Allah lebih paham ini baik atau tidak. Makanya di dalam tafsir Jalalain dikemukakan minal maslahati, daripada kebaikan. Aku lebih mengetahui daripada kebaikan. Minal maslahati fi istilafil Adam. Wa anna zurriyatahu fihim al-muti'u wal 'asi, dan bahwasanya zuriyah keturunan Adam, fihim, di dalam mereka, di dalam keturunan Adam, al-muti'u wal 'asi, ada yang taat, ada juga yang bermaksiat. Fayazharul adlu bainahum, maka akan tampak keadilan di antara mereka. Kita memang sudah pahami, ada sebagian daripada keturunan Adam manusia yang taat kepada Allah, ada juga yang berlaku maksiat, yang berlaku zalim dan lain sebagainya. Dengan asbab itulah maka
Di dalam kitab ini dikemukakan fayazharul adlu bainahum, maka akan terbina, maka akan tampak keadilan, keseimbangan di antara mereka. Faqalu, maka kemudian malaikat berkata, la yukhlaqu rabbuna khalqan akrama alaihi minna wala a'lama. La yukhlaqu rabbuna khalqan, tidaklah sekali-kali Tuhan kami, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah sekali-kali Tuhan kami akan menciptakan makhluk akroma yang lebih mulia dari kami. Tuhan kami tidak akan pernah menciptakan satu makhluk yang lebih mulia daripada kami, daripada malaikat. Itu ucapan malaikat. Wala a'lama, dan juga tidak lebih pandai, tidak lebih pintar daripada kami. Lisabqina lahu, karena kami lebih dulu, kata malaikat. Karena kami lebih dulu ada daripada manusia. Karena kami lebih dulu ada daripada Adam. Oleh karena itu kami lebih paham, kami lebih mengetahui tinimbang Adam. Wa ru'yatina malam yarah, dan kami melihat apa-apa yang tidak dilihatnya, apa-apa yang dia tidak bisa melihatnya. Kami lebih melihat. Kami melihat dengan apa-apa yang Adam tidak bisa lihat, yang manusia tidak bisa lihat. Fa khalaqallahu ta'ala Adam min adimil ardi ay wajhiha, maka Allah yang maha tinggi menciptakan Adam dari permukaan bumi, ai wajhiha, yaitu permukaan bumi. Bi'an qabado minha qabdatan min jami'il alwaniha, dengan cara Allah mengambil dari permukaan bumi tersebut segenggam dari semua macam-macam permukaan bumi, dari tanah diambil tuh, dari jenis-jenis yang macam-macam. Wa ujina bil miyahi, kemudian diaduk dengan berbagai macam air yang berbeda-beda. Wa ujinat bil miyahil mukhtalifati, dan kemudian diaduk dengan berbagai macam air yang berbeda-beda. Kemudian dikemukakan wasawahu, maka Allah menjadikan Adam, maka Allah menjadikan Adam. Wasawahu, maka wasawahu, dan Allah menjadikan Adam. Wa nafakha fihi ruha, dan Allah meniupkan di dalam Adam ruh. Allah tiupkan ruh pada Adam. Fasara hayawanan jasasan ba'daan kana jamadan, maka terbentuklah Adam menjadi hewan hidup yang punya perasaan, maka jadilah, setelah ditiupkan ruh oleh Allah, maka jadilah Adam itu hayawanan, hewan yang hidup, yang punya alat perasa. Kita ini kan hidup karena adanya ruh, Pak. Ya Pak Udin.
Coba kalau ruh kita nggak ada, mati gitu ya. Iya, kita ini hidup karena adanya ruh. Kalau nggak ada ruh, pasti mati. Fasara hayawanan jasasan, maka jadilah Adam itu hewan yang punya perasaan. Ba'da an kana jamadan, sesudah dia tadinya menjadi benda mati. Setelah Adam menjadi benda mati. Nah, itulah tafsir yang dikemukakan di dalam kitab tafsir Jalalain. Baiklah, akan kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Setelah kejadian pada ayat yang ke-30, wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum alal malaikah faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wa 'allama Adamal asma'a, dan Allah mengajarkan kepada Adam berbagai macam nama. Allah mengajarkan kepada Adam berbagai macam nama, ai asma'a musammayati, yaitu nama-nama yang bisa diberi nama. Mungkinnya maksudnya adalah benda yang bisa diberi nama. Benda yang bisa diberi nama. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan Adam nama-nama benda seluruhnya. Kullaha, seluruhnya. Ayat ini menginformasikan bahwa manusia dianugerahi Allah potensi untuk mengetahui nama atau fungsi dan karakteristik benda-benda. Misalnya fungsi api, fungsi angin dan sebagainya. Jadi ada mufasir yang mengemukakan seperti itu. Selain Allah mengajarkan nama-nama benda-benda tersebut, Allah juga ajarkan tentang fungsi dan karakteristik daripada benda tersebut. Benda-benda yang diajarkan kepada Adam alaihi salam. Dia juga dianugerahi potensi untuk berbahasa. Adam dianugerahi potensi untuk berbicara, berbahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekali lagi bukan hanya nama, tapi juga diajarkan fungsi daripada benda tersebut. Seperti apa? Fungsi api, fungsi angin dan lain sebagainya. Apa fungsi api? Fungsi api adalah untuk memanaskan sesuatu. Salah satunya fungsi api untuk memanaskan sesuatu. Dengan asbab adanya api, maka manusia bisa menikmati makanan yang dimasak dan lain sebagainya, baik itu dipanggang maupun yang digoreng. Jadi fungsinya juga diajarkan kepada Adam alaihissalam. Juga fungsi angin. Juga fungsi angin diajarkan juga. Apa itu fungsinya angin? Angin fungsinya salah satunya adalah membawa awan. Membawa awan ke satu tempat sehingga turun hujan. Membawa awan dari satu tempat sehingga turun hujan. Kemudian angin juga membawa aroma. Ya Pak Udin, angin itu membawa aroma. Coba seandainya ada yang mohon maaf, ada yang kentut kan misalnya gitu. Karena ada angin jadi kita bisa menghirup udaranya, baunya atau aroma kentut. Coba kalau nggak ada angin, kan gitu ya Kong.
Bangke misalnya, mau bangke. Ada angin, bawa angin. Kita bisa mencium aroma bangke karena ada angin. Aroma bangke itu terbawa oleh angin sehingga tercium. Kalau nggak ada angin, Ya udah sampai di situ. ya sudah nggak bakalan tercium. Orang tuh bangke aromanya nggak kemana-mana. Angin fungsinya untuk menyejukkan badan sehingga badan menjadi sejuk gitu. Dengan angin sepoi. Jadi sekali lagi selain mengajarkan kepada Adam nama-nama, benda-benda juga mengajarkan tentang fungsi, manfaat dan karakteristik daripada benda tersebut. Dia juga dianugerahi potensi untuk berbahasa. Sistem pengajaran bahasa kepada manusia yaitu sistem anak kecil. Bukan dimulai dengan mengajarkan kata kerja, tetapi mengajari terlebih dahulu nama-nama. Kalau kita kan kalau ada anak orok baru beberapa bulan, katakan 4 bulan, 5 bulan, kita ajarin ini papa, ini mama, ini kakak, ini aa, ye teteh, kan gitu. Jadi baru diajarkan nama-nama, tidak diajarkan kata kerja, tidak diajarkan kata kerja. Ya karena Adam itu kan adalah ciptaan baru, maka yang diajarkan Allah kepada Adam adalah nama-nama. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah sebagai makna yang dipahami oleh para ulama di firman-Nya wa 'allama adama asma'aku kullaha. Setelah Adam diajarkan nama-nama, dikemukakan wa 'allama adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Hatal qas'ata wal qasi'ata, sampai diajarkan ini mangkok ceper. Ini kalau menurut tafsir Jalalain ya. Ini mangkok ceper. Kemudian ini mangkok kecil. Kemudian diajarkan juga wal paswata wal fasayata. Ini kentut gede, ini kentut kecil. Emang begitu sih di tafsir Jalalainnya. Ya, diajarin oleh Allah. Ini kentut gede, ini kentut kecil. Kan. Apa fungsinya kentut? Untuk menghilangkan rasa mual di perut karena ada angin. Diajarin juga oleh Adam ya. Diajarkan juga kepada Adam kalau kentut tuh yang gede biasanya kagak bau, justru yang kecil yang bau. Ya Allah. Ini penafsirannya. Jadi kalau menurut tafsir Jalalain diajarkan tuh ini kentut kecil, ini kentut gede. Wal mighrofata, ini gayung atau ini cibuk misalnya. Diajarin tuh, diceritakan di sini. Bi an alqa fi qalbihi ilmaha, dengan cara Allah menjatuhkan di dalam hati, di hatinya Adam pengetahuannya. Ya, enggak kayak kita diajarin pakai papan tulis ya, atau pakai whiteboard, enggak. Maksudnya Allah ajarkan langsung, Allah taruh di dalam hatinya Adam ya, tentang pengetahuan nama-nama daripada benda tersebut. Summa aradahum alal malaika, kemudian
Allah mengajukan kepada mereka. Kemudian Allah mengajukan mereka al musammayati. Allah ajukan benda-benda tadi yang sudah diajarkan Adam nama-namanya. Allah ajukan mereka ay al musammayati wa fihi taglibul uqala'i. Allah ajukan nama-nama tersebut alal malaikah kepada malaikat lahum tabkitan. Nah, ini sebagai celaan keras kepada malaikat. Setelah diajarkan nama-nama tersebut, maka kemudian didorong ke malaikat. Setelah diajarkan nama-nama tersebut kepada Adam, Allah ajarkan nama-nama kepada Adam, kemudian benda-benda yang tadi diajarkan kepada Adam didorongkan atau disorong atau diajukan kepada malaikat. Yang demikian ini tabkitan, sebagai bentuk celaan keras Allah kepada malaikat. Summa aradahum alal malaika faqala ambiuni bi asma'i. Kemudian Allah dorongkan, Allah mengajukan benda-benda tersebut kepada malaikat. Faqala, maka Allah berkata, ambiuni bi asma'i haula'i. Beritakanlah, ceritakanlah kepadaku dengan nama-nama tersebut. Sebutkan. Akhbiruni, beritakanlah kepadaku, ceritakanlah kepadaku dengan nama-nama tersebut. In kuntum shadiqin, jika engkau adalah orang yang benar. Fi anni akhlaku, fi anni la akhlaku a'lama minkum au annakum ahaqqu bil khilafati. Wa jawabu syarti dalan alaihi ma qablahu. Allah mengajukan benda-benda tersebut kepada malaikat, kemudian Allah minta jelaskan nama-nama tersebut. In kuntum shadiqin, jika kalian hai para malaikat adalah orang-orang yang benar di dalam pernyataan kalian bahwasanya aku la akhlaku a'lama, aku tidak akan ciptakan yang lebih pintar, yang lebih pandai daripada kalian. Tadi kan dalam penjelasan sebelumnya malaikat ngomong bahwasanya Allah atau Tuhan kami tidak akan menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada kami, kata malaikat, yang lebih pintar, yang lebih cerdas daripada kami. Nah, Allah kemukakan, ya, jika kalian memang orang-orang yang benar di dalam pernyataan kalian bahwasanya aku tidak akan menciptakan makhluk yang lebih pandai daripada kalian, atau bahwanya kalian ahaqqu bil khilafati, bahwasanya kalian lebih berhak menjadi khalifah tinimbang Adam. Jelaskan atas pernyataan kalian. Maka dijawab oleh para malaikat, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Pak Udin. Jadi sok lagi Pak Udin nih. Demikian ya yang bisa kita kaji. Insyaallah kalau memang kita diberikan umur panjang, sehat jasmani dan rohani, kita akan berjumpa kembali. Dan perlu dipahami bahwa kesannya antara mufasir yang satu dengan mufasir yang lain sering timbul perbedaan, sering timbul persepsi. Itu hal yang wajar. Namanya juga penafsiran. Kita nggak bisa
Ini ulama ini kan ribuan, ahli tafsir ini ribuan, masing-masing mempunyai pemikiran yang berbeda-beda, dieksplor pemikirannya dia, dieksplor pendapatnya dia. Maka kalau kita menemukan perbedaan penafsiran, maka itu adalah wajar. Tadi kan Imam Jalaluddin ada kentut lah diceritain, ada mangkok lah diceritain. Nah, sedangkan penafsir yang lain mengungkapkan bukan hanya sekedar nama, tapi juga diajarkan Allah kepada adab, karakteristik, manfaat ataupun fungsi. Contohnya apa? Fungsi api, fungsi angin dan lain sebagainya. Jadi kita ini hanya mengkaji kitab-kitab tafsir, dan kita tidak boleh merendahkan satu mufasir terhadap mufasir yang lain. Masing-masing kita, apalagi juga masing-masing mufasir tentu mempunyai latar belakang yang berbeda, kultur yang berbeda, sosial yang berbeda, dan pengetahuan yang berbeda. Itu ya Pak Udin ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.